Selamat malam, perkenalkan nama saya Dinda Kristasia Waang dengan NIM C1K 019017 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mereview salah satu jurnal yang berkaitan dengan seks reversal ikan. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, jurnal yang saya ambil sendiri berjudul Maskulinisasi Ikan Cupang Beta Splendens menggunakan madu alami melalui metode perendaman. Sebagaimana kita ketahui, ikan cupang merupakan ikan hias, salah satu jenis ikan hias yang banyak diminati. Mengapa demikian? Karena ikan cupang ini memiliki warna yang indah serta bentuk tubuh maupun bentuk sirip yang indah. Namun yang banyak diminati oleh masyarakat sendiri yaitu ikan cupang berjenis kelamin jantan. Mengapa demikian? Karena pada umumnya ikan jantan memiliki bentuk dan juga warna yang lebih indah daripada ikan betina. Namun hal tersebut menjadi permasalahan dari produksi ikan cupang sendiri, sehingga salah satu cara untuk meningkatkan produksi dari ikan cupang jantan ini sendiri yaitu dengan menggunakan cara yaitu seks reversal ikan. Seks reversal ikan ini sendiri yang digunakan yaitu maskulinisasi. Jadi maskulinisasi ini sendiri yaitu salah satu teknik dalam pembalikan kelamin ikan, di mana nantinya ikan betina nantinya akan dijadikan sebagai ikan betina nantinya akan diubah menjadi ikan berkelamin jantan, sehingga proses tersebut dinamakan sebagai maskulinisasi. Maskulinisasi ini sendiri juga perlu menggunakan hormon. Nah, hormon ini sendiri yaitu hormon steroid yang pada umumnya digunakan yaitu hormon 17 alfa metil testosteron, estradiol 17 beta, dan aromaterase inhibitor. Namun hormon-hormon tersebut sangat susah didapat, itu juga harganya yang mahal, dan beberapa dari hormon tersebut seperti 17 alfa metil testosteron ini bersifat toksik bagi ikan itu sendiri, karena hormon ini dapat menyebabkan pencemaran, kerusakan hati pada hewan, sehingga menyebabkan hewan tersebut maupun ikan tersebut mengalami kematian. Sehingga untuk mengatasi hormon-hormon yang sebelumnya telah saya sampaikan tersebut, dapat digunakan hormon alami yang lebih terjangkau, mudah didapat, dan tentunya harganya tidak terlalu mahal. Sehingga salah satu bahan alternatif yang berpotensi digunakan sebagai pengganti hormon steroid tersebut yaitu madu. Jadi madu ini sendiri merupakan salah satu bahan alternatif yang bernilai ekonomis dan juga mengandung krisin yang dapat berperan sebagai aromaterase inhibitor. Madu ini sendiri juga mengandung beberapa macam mineral, diantaranya kalium dan juga mengandung beberapa jenis flavonoid seperti krisin. Nah, krisin ini merupakan salah satu jenis flavonoid yang diduga sebagai salah satu penghambat dari enzim aromaterase atau lebih dikenal sebagai aromaterase inhibitor. Nah, sebelumnya, mohon maaf, penelitian-penelitian sebelumnya juga sudah pernah menggunakan madu dengan dosis yang berbeda untuk meningkatkan maskulinisasi ikan. Untuk jenis ikannya sendiri, yang banyak digunakan yaitu ikan guppy, di mana menurut Hak sendiri, proses maskulinisasi menggunakan madu dengan dosis 50 mili per liter dan lama perendaman selama 15 jam menghasilkan ikan gupi jantan sebesar 56,6%. Kemudian, terdapat penelitian yang lain, yaitu menggunakan madu dengan dosis 60 mililiter dan lama perendamannya selama 10 jam mampu menghasilkan ikan gupi jantan sebesar 56,68%. Begitu juga dengan penelitian-penelitian yang lain menggunakan dosis yang berbeda. Sehingga tujuan dari adanya penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui dosis yang berbeda dan juga fungsi dari
maskulinisasi menggunakan madu alami ini dengan lama waktu perendaman yang berbeda, sehingga nantinya dapat meningkatkan persentase ikan jantan itu sendiri. Adapun perlakuan dari penelitian ini sendiri yaitu menggunakan 4 perlakuan, yang mana perlakuan kontrolnya sendiri yaitu tanpa perendaman madu alami, lalu perlakuan yang pertama atau P1 menggunakan lama waktu 12 jam perendaman, perlakuan kedua 16 jam perendaman, perlakuan ketiga 20 jam perendaman, dan perlakuan keempat yaitu 24 jam perendaman. Adapun bahan dan metode yang digunakan yaitu sebagai berikut. Bahan dan alat yang digunakan tentunya pasti larva ikan cupang dan juga madu. Kemudian ditambah juga dengan Artemia sp, Daphnia sp, Tubivax sp, dan seterusnya. Untuk metode penelitian ini sendiri menggunakan metode eksperimental, yaitu suatu percobaan. Untuk rancangan penelitiannya sendiri, mohon maaf, menggunakan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Jadi perlakuan pertama tadi yaitu perlakuan kontrol atau tanpa perendaman, dan perlakuan ke-1 menggunakan 12 jam, perendaman selama 12 jam, hingga nanti perlakuan 4 menggunakan perendaman selama 24 jam. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri yaitu diawali dengan persiapan wadah pemeliharaan. Jadi wadah pemeliharaannya ini menggunakan wadah dengan ukuran 25 kali 25 kali 25 cm kubik. Kemudian sebelumnya wadah ini dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air, kemudian dibilas hingga bersih, dan juga dipasang label untuk setiap wadahnya sehingga dapat diketahui wadah ini merupakan perlakuan kontrol, perlakuan 1, kedua, ketiga, dan juga keempat. Kemudian dilakukan pengisi air dengan volume 3 liter. Setelah itu dipersiapkan juga ikan ujinya, yaitu larva ikan cupang yang berumur 4 hari yang diperoleh dari pemijahan alami. Kemudian perendaman larvanya ini sendiri menggunakan madu alami yang telah disesuaikan untuk setiap perlakuan. Kemudian dilakukan pemeliharaan larva dengan volume air 3 liter selama 33 hari. Kemudian diberikan pakan alami berupa Artemia sp, Daphnia sp, Tubivax sp. Kemudian pada saat diperhatikan perkembangan larvanya, mulai dari pertama diberikan pemberian pakan, baik dari berumur 5 sampai 18 hari, 15 hari, hingga nantinya ketika larva sudah berumur 25 hari hingga dewasa. Setelah dilakukan pemeliharaan larva, dilakukan juga identifikasi kelamin ikannya. Identifikasi kelamin ikan ini dilakukan dengan pengamatan secara morfologi, karena tidak perlu lagi membunuh hewan uji untuk melakukan pengamatan terhadap organ reproduksinya. Cara ini lebih ideal untuk dapat memastikan identifikasi dari kelamin ikan itu sendiri. Kemudian dilakukan identifikasi ini sendiri juga tidak hanya berkaitan dengan organ reproduksi saja, namun juga berkaitan dengan morfologi dari ikan itu sendiri. Kemudian setelah dilakukan identifikasi, dilakukan parameter perhitungan maupun analisis data, di mana parameter penelitian ini sendiri untuk mengetahui persentase kelangsungan hidup saat perendaman dengan rumus sebagai berikut. Kemudian presentasi ikan cupang jantannya, karena ini merupakan maskulinisasi sehingga diperlukan perhitungan mengenai presentasi ikan cupang jantan dengan rumus juga sebagai berikut. Kemudian dilakukan persentase kelangsungan hidup saat pemeliharaan untuk dapat membandingkan jumlah ikan yang hidup pada akhir pemeliharaan dengan jumlah ikan yang hidup pada awal pemeliharaan. Lalu dilakukan analisis data dengan analisis sidik ragam ANSIRA dengan tingkat kepercayaan 95%. Lalu setelah dilakukan perhitungan maupun langkah kerja dari pemeliharaan larva ikan ini sendiri menggunakan madu, didapatkan data sebagai berikut. Sebagaimana
yang terlihat bahwa kelangsungan hidup larva ikan cupang selama perendaman pada perlakuan ke-0, ulangan pertama, memiliki nilai 100, kemudian ulangan kedua 96,6, lalu yang ketiga 100. Dengan rata-rata 98,8, kurang lebihnya 1,96. Kemudian dari analisis data tersebut dapat diketahui bahwa hasil uji lanjut BNT menunjukkan kelangsungan hidup perlakuan 0 maupun perlakuan kontrol, perlakuan 1 dan perlakuan 2 berbeda nyata dibandingkan dengan kelangsungan hidup pada perlakuan ketiga dan keempat. Di mana semakin lama perendaman yang digunakan mengakibatkan kelangsungan hidup larva ikan semakin rendah. Nah, rendahnya nilai kelangsungan hidup selama perendaman diduga diakibatkan oleh kandungan mineral yang terdapat dalam larutan madu yang mengakibatkan kematian bagi larva ikan, sehingga mengganggu proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh ikan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada larva ikan cupang yang mulai mengalami kematian pada saat 12 jam perendaman hingga selesai. Kemudian banyaknya ikan yang mati diduga bahwa pada masa tersebut ikan sangat rentan terhadap kematian karena adanya penurunan kualitas air. Maka dari itu dibutuhkan pengecekan kualitas air pada saat fase pemeliharaan larva ikan. Kemudian ada presentasi larva ikan cupang jantan, di mana datanya adalah sebagai berikut. Untuk hasil uji BNT-nya menunjukkan bahwa presentasi ikan cupang jantan pada perlakuan keempat berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan presentasi ikan cupang jantan pada perlakuan kontrol, perlakuan 1, 2, dan juga ketiga. Di mana semakin lama perendaman menggunakan madu alami yang digunakan, maka presentasi ikan cupang jantan semakin tinggi. Hal ini diduga karena kandungan dari madu itu sendiri, yaitu memiliki kandungan kalium dan krisin yang terkandung, sehingga dapat mempercepat difusi pada saat perendaman. Kemudian untuk data kualitas airnya didapatkan suhu dengan kisaran terendahnya yaitu 27,4 dan tertinggi 28,6. Dengan kisaran toleransinya menurut referensi yang baik adalah 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian ada data kualitas pH, DO, dan juga amonia. Untuk seperti yang dilihat pada data berikut, bahwa kandungan pH yang didapat yaitu yang terendah yaitu 5,3 dan tertinggi 5,8. Sedangkan menurut kisaran toleransi dapat dikatakan bahwa pH tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai toleransinya. Kemudian untuk amonianya sendiri pada penelitian ini memiliki nilai data sebesar 0,001 hingga 0,002 mg per liter yang merupakan kondisi yang dapat dikatakan cukup stabil dan cukup aman bagi kehidupan ikan itu sendiri. Sehingga yang dapat disimpulkan dari penelitian ini sendiri bahwa maskulinisasi larva ikan cupang menggunakan madu alami sebanyak 5 ml per liter melalui perendaman selama 24 jam memberikan pengaruh nyata terhadap presentasi ikan cupang jantan dan presentasi kelangsungan hidup selama perendaman. Namun, tidak berpengaruh nyata terhadap presentasi kelangsungan hidup selama pemeliharaan. Kemudian, pada penelitian ini, perlakuan keempat, dengan nama perendaman 24 jam menghasilkan presentasi ikan cupang jantan tertinggi, yaitu sebesar 85,14% dengan kualitas air suhunya sebesar 27,55 derajat Celcius, pH 5,85, DO 3,55 mg per liter, dan amonia 0,0015 mg per liter. Sehingga data kualitas air tersebut dapat disimpulkan bahwa media pemeliharaan ikan itu sendiri masih dalam kisaran toleransi. Sehingga
Semakin lama waktu perendaman ikan menggunakan madu alami ini dapat meningkatkan kejantanan dari ikan cupang itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.